Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Faifatul Jannah. Di sini saya dari kelompok 4, di mana kelompok 4 ini membahas mengenai walimatul ursi. Dan saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai apa itu walimatul ursi dan apa dasar hukumnya. Jadi, walimah ini secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yang berarti berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan. Maksudnya apabila kita hadir ataupun kita datang untuk menghadiri suatu jamuan, maka itu sudah dikatakan sebagai walimah secara bahasa. Namun secara istilah, walimah ini diartikan sebagai suatu kondisi ataupun suatu keadaan yang memang sengaja dilakukan, baik itu dari keluarga calon suami ataupun keluarga calon istri, untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwasanya calon suami ataupun calon istri tersebut sudah sah ataupun resmi menjadi pasangan suami istri. Jadi di sini walimatul ursi merupakan perayaan pernikahan. Nah, kemudian apa yang menjadi rujukan ataupun yang menjadi patokan bahwasanya walimah ini dibolehkan atau bahkan ada ulama yang menghukuminya wajib atau sunnah. Nah, berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi an Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athara sufratin. Qala, "Ma hadza ya Rasulullah? Inni tazawwajtu imra'atan ala wazri nawatin min dhahabin." Faqala, "Fabarakallahu laka aulim wala bisyatin." Muttafaqun alaih. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman bin Auf, lalu bertanya, "Apa ini, wahai Rasulullah?" Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan mas kawin senilai 1 biji emas." Beliau pun berkata, "Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." Nah, dalam hadis ini ada ulama yang mengatakan bahwa hukum walimah yaitu wajib, dan ada juga yang mengatakan sunnah, dan yang mengatakan sunnah ini adalah menurut mayoritas ulama. Kemudian untuk hadis selanjutnya yaitu yang berbunyi lamma khutaba Ali Fatimah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la budda lil unsi min walimatin. Artinya, tatkala Ali meminang Fatimah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah. Maksudnya di sini adalah dalam hadis ini dijelaskan bahwa memang suatu walimah ataupun suatu perayaan pernikahan itu diharuskan bagi pengantin, bagi seorang pengantin. Kemudian untuk hadis selanjutnya yaitu tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sofiyatah wa ja'ala isqaha shadaqaha wa ja'ala al-walimatu salasata ayyam. Artinya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahi Sofiyah dan kemerdekaannya sebagai mas kawinnya. Kemudian beliau menyelenggarakan walimah selama 3 hari. Dalam hadis ini menjelaskan selain bahwa walimah itu memang dibolehkan, juga mengenai beberapa hari Rasulullah itu menyelenggarakan walimah. Kemudian dalam suatu penjelasan di sebuah kitab yaitu yang berbunyi wal walimatu 'alal unsi mustahabbatun wal ijabatu ilaiha wajibatun illa min udhri. Artinya, melaksanakan acara jamuan perayaan nikah disunahkan dan mengabulkan undangan menghadirinya adalah wajib kecuali kalau ada udzur. Nah, dalam keterangan ini dijelaskan bahwa melaksanakan atau mengadakan suatu jamuan untuk pengantin itu memang disunahkan, dan hukum untuk menghadiri suatu undangan itu diwajibkan, kecuali memang sudah ada uzur yang dibolehkan oleh syara untuk kemudian tidak menghadirinya. Nah, dari penjelasan dari beberapa dari beberapa dasar hukum di atas itu menjelaskan bahwa memang suatu walimah ada yang mengatakan bahwa hukumnya itu wajib, ada yang mengatakan sunnah. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Arif Saputra, NIM S 2019-1137. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yakni mengenai waktu pelaksanaan walimatul urus. Walimatul urus atau walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sekitarnya. Waktu pelaksanaan jamuan walimah yang benar adalah bersamaan dengan malam pertama atau sesudahnya, bukan bersamaan dengan akad nikah. Ini berdasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu yang menuturkan peristiwa pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab. Pada keesokan harinya Rasulullah SAW telah menikahi Zainab binti Jahsy. Maka beliau mengundang para sahabat. Mereka semua menyantap jamuan di rumah beliau. Sebagian ulama berpendapat bahwa waktu pelaksanaan walimah bersifat leluasa, yakni dapat dilaksanakan sejak akad nikah selesai dari malam pertama. Pesta pernikahan umumnya dilangsungkan sesuai dengan akad nikah. Ada juga akad nikah yang bersamaan harinya dengan pesta pernikahan. Umumkanlah olehmu pernikahan ini dengan lakukanlah akad nikah itu dalam masjid dan pukulan rebana atau bunyi-bunyian untuknya. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Selanjutnya sabda Rasulullah SAW, yakni sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siarkanlah atau kabarkanlah pernikahan itu. Hadis riwayat Ahmad. Mengenai walimatul urus ini tidak ada ketetapan yang pasti kapan waktu penyelenggaraan walimatul urus. Hal ini tergantung pada keadaan tersebut. Walimah dapat dilaksanakan sesudah berlangsungnya akad nikah dan dapat juga diadakan setelah bergaul sebagai suami istri. Kedua hal di atas pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni penyelenggaraan walimatul urus tidak memiliki batasan waktu, sebagaimana tidak ada batasan waktu untuk penyelenggaraan akikah. Sehingga dalam hal ini ada beberapa pendapat para ulama mengenai waktu pelaksanaan walimatul urus ini. Yang pertama, bersifat leluasa, yang artinya dapat dilaksanakan sejak akad nikah selesai malam pertama. Kedua, dilangsungkan sesudah akad nikah. Ketiga, bersamaan harinya dengan pesta pernikahan. Keempat, bentuknya bebas sepanjang tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Dan yang kelima, yakni disesuaikan pada adat dan daerah masing-masing dan tidak menjadi persoalan sepanjang tidak melanggar syariat atau tidak dimaksudkannya untuk sombong ataupun riya. Selanjutnya hal yang perlu diketahui juga mengenai walimatul urus, yakni adab dalam menyelenggarakan walimatul urus. Ada beberapa adab-adab yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan walimatul urus. Yang pertama yakni menghindari praktek walimah yang bersifat syirik dan kufrat. Karena dalam walimah ini merupakan suatu ibadah. Walimah semacam ini dapat dimungkinkan terjadi bila disandingkan dengan beberapa perayaan adat. Yang kedua, sangat dianjurkan atau disunahkan untuk mengundang orang-orang miskin dan juga anak yatim. Bukan hanya orang-orang yang kaya ataupun mampu saja. Yang ketiga yakni memamerkan dandanan ataupun perhiasan bagi pengantin wanita secara berlebihan. Yang baik adalah kecantikan yang menutup aurat. Yang keempat yakni memisahkan undangan pria dan wanita dengan maksud untuk menjaga pandangan, baik bagi mempelai sendiri ataupun dengan para sesama undangan. Begitu pula tidak melakukan jabat tangan bagi mereka yang bukan muhrimnya. Yang kelima yakni tidak berlebih-lebihan dalam menghidangkan makanan. Hal ini agar menghindari mubazir. Yang keenam yakni mendoakan kedua mempelai agar sakinah mawaddah warahmah
Yang terakhir yakni diperbolehkan untuk menyediakan hiburan seperti nyanyi-nyanyian atau hiburan yang tidak mengumbar aurat. Maksudnya hiburan yang tidak mengumbar aurat atau tidak melanggar syariat agama Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Al-Barohin, NIM S 2019-1150, kelas HK4. Saya akan menjelaskan materi terakhir tentang hukum menghadiri suatu walimatul urus. Asy-Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi mengatakan bahwa hukum menghadiri undangan walimah adalah wajib. Sebagian ulama Syafi'i, Hambali, dan Maliki menyatukan bahwa hukum menghadiri undangan walimah adalah sunnah saja, bukan wajib. Sedangkan Asy-Syafi'iyah, Hambaliyah lainnya dan yang mendapat bahwa hukum menghadiri undangan walimah itu fardu kifayah saja. Artinya apabila sudah ada orang lain yang menghadiri, sebagian yang lain yang tidak menghadiri tidak mengapa. Sabda Rasulullah yang artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian diundang menghadiri walimah, hendaklah ia datang." Pada dasarnya, walimatul urus adalah untuk menyatukan pesta pernikahan. Yang diundang hendaknya para sanak famili, kerabat, baik kaya, miskin, orang biasa maupun berpangkat. Makruh hukumnya apabila kita mengundang orang-orang kaya saja sedangkan orang miskin kita abaikan. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruknya makanan ialah makanan walimah orang fakir yang selayaknya datang malah tidak diundang. Sementara orang kaya atau orang yang enggan datang atau malah diundang, siapa saja yang tidak memenuhi undangan tersebut, ia telah durhaka kepada Allah dari Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Harus diingat bahwa tujuan dan walimatul urus adalah meminta doa restu dari para hadirin yang diundang. Oleh karena itu, kehadiran para undangan tidak lain adalah sebagai wujud mendoakan mempelai. Meskipun seorang yang diundang dalam keadaan sedang berpuasa, seperti sabda Rasulullah SAW, dan darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian diundang, hendaklah ia memenuhi undangan tersebut. Jika ia berpuasa, hendaklah ia menolaknya, dan jika ia tidak berpuasa, hendaklah ia makan. Hadis riwayat Muslim. Jumhur ulama sepakat untuk memberikan kemudahan. Hukum menghadiri undangan walimah itu menjadi wajib bila tidak ada uzur seperti yang pertama, tidak ada uzur secara syar'i yang dapat menggugurkan. Yang kedua, yang diundang tidak kepada orang-orang kaya saja, sebaiknya orang miskin dan anak yatim dianjurkan. Yang ketiga, mendatanginya di hari pertama. Yang keempat, mendahulukan undangan yang diterima oleh awal daripada undangan yang diterima selanjutnya. Yang kelima, walimah itu tidak ada perbuatan syirik dan kufarat. Yang keenam atau yang terakhir, pengundangannya seorang mukallaf. Terhadap kata uzur, ada hadis yang menyebutkan bahwa dengan halangan uzur diperbolehkan untuk tidak menghadiri undangan walimah. Tentunya uzur di sini adalah uzur yang dimaksud secara syar'i, yakni hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, karena orang-orang yang layak diundang tidak diundang, atau orang miskin dan orang yang seharusnya tidak diundang malah diundang, atau orang kaya. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan atau tanpa uzur, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.
Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.